Assalamualaikum guys. Cuaca, musim, dan iklim. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda loncengnya. Terima kasih. Masih ingatkah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Cuaca dapat berubah setiap saat. Perubahan cuaca dipengaruhi oleh musim dan iklim. Sedangkan musim adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Satu musim dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya. Musim yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang lama. Iklim terdiri dari iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda loncengnya. Terima kasih. Perubahan musim di negara yang beriklim tropis terjadi di bagian tengah bumi, yaitu daerah di sekitar garis khatulistiwa. Cuaca di daerah tropis hangat dan lembab. Daerah beriklim tropis mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara yang beriklim tropis, misalnya negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan negara-negara di Afrika, misalnya Kenya dan Kongo. Musim hujan adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Musim hujan itu hanya dikenal di wilayah yang iklim tropis. Musim hujan dianggap mulai terjadi apabila curah hujan itu berturut-turut sudah melebihi 100 mm per meter persegi dan berlanjut terus. Alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan itu adalah pluviometer atau penangkar hujan. Manfaat musim hujan. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Hujan menjadi salah satu sumber air bagi tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan menjadi lebih subur ketika musim hujan dibandingkan ketika musim kemarau. Turunnya hujan akan menambah cadangan air di dalam tanah. Air tanah banyak dimanfaatkan manusia, misalnya untuk mencuci, memasak, dan sebagainya. Manusia mengambil air tanah melalui sumur. Ada pula manusia memanfaatkan air di sungai atau danau. Petani padi adalah orang yang menanti-nantikan datangnya musim hujan. Saat hujan, petani mulai menanam padi. Dengan datangnya musim hujan, petani tidak takut lagi sawahnya akan kekeringan. Kegiatan di musim hujan. Perubahan musim juga dapat menimbulkan bencana loh. Saat datang musim hujan, biasanya banyak warga yang terkena penyakit demam berdarah. Nah, untuk mencegah itu, warga biasanya kerja bakti membersihkan selokan dan saluran air. Mereka juga mengubur sampah kaleng bekas supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Setelah bersih, akan dilakukan pengasapan untuk membasmi nyamuk. Selanjutnya, musim kemarau. Musim kemarau adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Musim kemarau dikenal sebagai musim kering. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan biasanya kurang dari 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Selain Indonesia, negara-negara yang sering mengalami musim ini adalah wilayah tropis yang berada di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan. Pada musim kemarau, banyak orang melakukan kegiatan di luar ruangan.
Misalnya, olahraga tradisional pacu jalur dari Riau. Agar dapat memenangkan pertandingan ini, diperlukan kekompakan tim, sehingga kita harus memiliki sikap bersatu. Iklim di suatu daerah mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya terhadap bentuk rumah yang dibangun. Daerah yang beriklim tropis banyak mendapat cahaya matahari sehingga suhunya hangat. Rumah-rumah beriklim tropis juga banyak ventilasi udara. Hal itu bertujuan agar ada banyaknya pertukaran udara. Dengan begitu, rumah tidak terasa panas. Ventilasi udara juga berguna untuk mengurangi kelembaban ketika musim hujan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda loncengnya. Terima kasih. Perubahan musim di negara yang beriklim Iklim subtropis. subtropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Daerah beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Musim panas. Setelah musim semi berakhir, datanglah musim panas. Di belahan utara bumi diperkirakan musim panas terjadi pada bulan Juni sampai September. Sedangkan di belahan selatan bumi diperkirakan musim panas terjadi pada bulan Desember sampai Maret. Di banyak negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Pada musim ini, orang-orang tuh pada suka pergi ke pantai untuk berjemur, berenang, dan bermain. Selain itu, pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah. Selain itu, pada musim panas juga dapat dimanfaatkan oleh petani untuk membuat garam. Musim gugur. Musim gugur adalah masa peralihan dari musim panas ke musim dingin. Saat musim gugur, udara terasa dingin. Siang hari terasa lebih singkat dari malam hari. Musim gugur merupakan musim di mana kebanyakan tumbuhan dipanen. Dan karena suhunya yang dingin, banyak tumbuhan daun-daunnya kecoklatan dan berguguran. Dan beberapa binatang seperti tupai mulai mencari cadangan makanan untuk musim dingin. Musim gugur dimulai pada September sampai November untuk belahan utara bumi. Sedangkan untuk belahan selatan pada bulan Maret sampai Mei. Setelah musim gugur, datanglah musim dingin. Musim dingin, udara terasa sangat dingin. Satu hal yang menarik pada musim dingin yaitu ada salju. Salju turun menutupi jalan, pepohonan, kendaraan, atap rumah. Di sebelah utara bumi, musim dingin dimulai sekitar pada bulan Desember sampai Maret. Sementara di belahan selatan bumi, musim dingin dimulai sekitar pada bulan Juni sampai September. Kegiatan di musim dingin. Jenis olahraga yang bisa dilakukan itu misalnya ski es. Diperlukan keseimbangan dan kekuatan kaki. Bagaimana cara hewan bertahan hidup pada musim dingin ya? Musim mempengaruhi tingkah laku hewan. Pada musim dingin, suhu udara sangat dingin. Hewan membutuhkan lebih banyak makanan untuk menghangatkan tubuh dan sumber energi untuk beraktivitas. Namun, makanan yang tersedia hanya sedikit. Oleh karena itu, beberapa hewan memilih tidur dalam waktu yang lama untuk mengurangi penggunaan energi. Hewan yang tidur pada musim dingin ini disebut hibernasi. Hewan yang tidur saat musim dingin itu adalah beruang, landak, tupai, kelelawar. Sebelum musim dingin datang, hewan tersebut telah makan banyak loh. Kelebihan energi yang dihasilkan makanan tersebut disimpan dalam tubuh. Nah, ketika musim dingin tiba, hewan-hewan tersebut dapat bertahan hidup tanpa makan. Ada pula hewan yang berpindah tempat demi menghindari musim dingin. Contohnya burung jalak, burung camar, burung angsa.
Mereka terbang bersama-sama menempuh jarak yang sangat jauh menuju tempat yang memiliki banyak sumber makanan. Nah, setelah musim dingin berlalu, mereka akan terbang kembali ke asalnya. Pada musim dingin, semut juga tidur dalam sarangnya di dalam tanah. Sebelum musim dingin datang, mereka bekerja sama mengumpulkan banyak makanan dan menyimpannya di dalam sarang. Semut-semut pun dapat bertahan selama musim dingin. Musim semi adalah musim peralihan dari musim dingin ke musim panas. Musim semi bisa dibilang musim yang paling aman sepanjang tahun. Musim semi ini cenderung ramah. Oleh karena itu, banyak sekali tumbuhan, binatang yang bereproduksi di musim ini. Di belahan utara bumi, musim semi dimulai sekitar bulan Maret sampai Juni. Sedangkan di belahan selatan bumi, musim semi dimulai sekitar bulan September sampai Desember. Perubahan musim di negara yang beriklim dingin. Di daerah beriklim dingin, musim dingin berlangsung lama sehingga tanahnya selalu ditutupi salju. Lamanya siang dan malam sangat berbeda. Pada musim panas, siang hari bisa mencapai lebih dari 20 jam. Pada musim dingin, malamnya lebih lama dari siang. Negara yang beriklim dingin itu antara lain Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, Kutub Utara, dan Antartika di Kutub Selatan. Di daerah yang beriklim dingin terdapat rumah bernama iglo. Iglo biasanya digunakan sebagai rumah sementara ketika berburu pada musim dingin. Iglo terbuat dari balok-balok salju, membentuk kubah. Karena suhunya yang dingin, iglo tidak mencair dan bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Bentuknya seperti kubah, bertujuan untuk melindungi dari dingin dan hewan buas. Terima kasih, sampai jumpa teman berikutnya.